Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Musyarofa, mahasiswi Yayan Syah Nurjadi Cirebon, jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran. Ya, model pembelajaran kooperatif. Adanya model pembelajaran kooperatif ini untuk mengatasi berbagai ketidaksesuaian pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru, di mana waktu dulu guru yang mendominasi dan juga sebagai pusat perhatian pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Makanya pembelajaran itu menjadi monoton, tetapi dengan adanya model pembelajaran kooperatif, siswa dapat melakukan kegiatan atau mengerjakan tugas secara bersama-sama. Model pembelajaran kooperatif ini dapat dilakukan untuk menggantikan sistem pembelajaran konvensional yang selama ini bersifat individual, di mana pada waktu itu hanya guru saja yang memberikan informasi kepada siswa dan siswa hanya bertindak sebagai pemerhati dan pendengar apa yang guru sampaikan. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran untuk meningkatkan kerjasama dalam suatu kelompok dan pembelajaran bisa lebih menyenangkan. Latar belakang munculnya model pembelajaran kooperatif, salah satu tokoh model pembelajaran kooperatif yakni John Dewey pada tahun 30-an dan 40-an. Beliau merupakan seorang filsuf terkenal yang berusaha mencari sarana pendidikan untuk memastikan bahwasanya setiap siswa akan tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kemudian Morton Dewey yang merupakan ahli psikolog sosial yang juga mempelajari terkait kerjasama dan konflik, sehingga beliau mempercayai bahwasanya kerjasama sangat membantu dalam mempengaruhi sebuah rasa kepercayaan diri serta menjaga hubungan antara individu dan juga kelompok. Yang ketiga, yang tak ketinggalan pula yakni Kurt Lewin yang merupakan seorang ahli psikolog sosial terkemuka ikut andil dalam mengembangkan model pembelajaran kooperatif. Gagasan dan metode yang dikemukakannya ini memberikan dasar untuk membentuk hubungan individu yang efektif di dalam kelompok, sehingga bisa meningkatkan hubungan di setiap orang pada kelompok tersebut dalam mengikuti pelajaran untuk memperoleh tujuan individu dan kelompok dalam proses pembelajaran. Menurutnya, belajar akan lebih efektif bila setiap siswa aktif dan bekerja sama satu sama lain. Prinsip pembelajaran kooperatif yakni menurut Lim dan Lam 2013 adanya 5 prinsip. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, interaksi berlangsung. Yang keempat, penggunaan keterampilan sosial, interpersonal, kolaborasi, dan kelompok kecil yang sesuai. Yang kelima, kerjasama dalam kelompok. Adapun prinsip pembelajaran kooperatif menurut Stahl tahun 1994 yakni meliputi perumusan tujuan pembelajaran harus jelas, penerimaan tujuan pembelajaran yang menyeluruh, memiliki ketergantungan satu sama lain secara positif, interaksi sosial secara terbuka, tanggung jawab individu, pengelompokan bersifat heterogen, interaksi sikap dan perilaku sosial yang positif, tindak lanjut follow up, dan kepuasan dalam belajar. Jenis-jenis pembelajaran kooperatif yakni team game turnamen, student team achievement, jigsaw, group investigation. Yang pertama, saya akan menjelaskan team game turnamen. Model pembelajaran kooperatif tipe turnamen permainan tim merupakan model pembelajaran yang dikembangkan oleh Robert Levin. Model ini merupakan salah satu model pembelajaran di mana setiap anggota pada suatu kelompok berkompetensi dengan yang lainnya. Melalui pembelajaran seperti ini, aktivitas siswa akan meningkat karena setiap siswa dalam kelompok akan berpartisipasi secara aktif untuk mengemukakan ide atau gagasannya. Langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe GTG adalah pengajaran
Pada tahap ini, guru menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, belajar tim. Pada tahap ini, para siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam tim mereka untuk menguasai materi. Yang ketiga, turnamen. Para siswa memainkan game akademik dalam kemampuan yang homogen dengan meja turnamen 3 peserta, kompetisi dengan 3 peserta. Yang keempat, rekognisi tim. Skor dihitung berdasarkan skor turnamen anggota tim, dan tim tersebut akan direkognisi apabila mereka berhasil melalui kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tipe model pembelajaran kooperatif yang kedua yakni Student Team Achievement Division atau biasa disebut STAD. Pada model pembelajaran STAD ini, siswa dikelompokkan secara beragam berdasarkan kemampuan, jenis kelamin, ras, dan etnis. Metode ini membuat siswa berinteraksi satu sama lain dan saling berdiskusi antara satu lain guna menghasilkan strategi jitu dalam menyelesaikan tugas atau masalah yang diberikan guru secara efektif dan efisien. Model pembelajaran ini digunakan dalam mengembangkan kemampuan siswa bekerja sama satu sama lain, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menumbuhkan sikap sosial, dan sebagainya. Langkah pembelajaran model tipe studi ini yakni persiapan. Di dalam persiapan sebelum memulai pembelajaran, guru harus mempersiapkan semua hal yang harus diperlukan. Kemudian penyajian materi. Guru menyajikan materi yang harus dipelajari oleh siswa. Dalam mengembangkan materi, guru harus memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu. Kemudian tahap kelompok. Guru meminta siswa untuk bekerja dalam kelompoknya. Dalam kerja kelompok, siswa diberikan pedoman berupa lembar kerja siswa yang harus diselesaikan. Kemudian tahap tes individu, di mana untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan guru. Maka di akhir pembelajaran tersebut dilakukan tes individu. Soal tes harus sesuai dengan materi serta mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian tahap penghargaan. Untuk tahap penghargaan ini lebih diberikan kepada siswa untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Maka pada bagian akhir kegiatan pembelajaran ini, guru harus memberikan penghargaan baik kepada kelompok ataupun kepada siswa ataupun kepada individu. Tipe model pembelajaran kooperatif yang ketiga yakni Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pertama kali dikenalkan oleh Elliot Aronson, kemudian diadaptasi oleh Slavin. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam kelompok. Setiap anggota kelompok dalam kelompok itu diberikan tanggung jawab untuk menjelaskan suatu materi tertentu kepada kelompok lainnya. Nah, dengan kata lain, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini setiap orang menjadi ahli untuk menjelaskan topik tertentu kepada teman lainnya dalam tiap kelompok. Jadi, jika orang yang ditunjuk itu sebagai orang yang menjelaskan materi, ini nantinya akan berkeliling ke beberapa kelompok untuk menyampaikan materi yang diperolehnya. Langkah pembelajaran tipe Jigsaw ini meliputi yang pertama, guru membagi materi pembelajaran menjadi beberapa submateri. Yang kedua, sebelum submateri diberikan kepada setiap kelompok, guru mengenalkan terlebih dahulu kepada siswa mengenai materi yang akan dibahasnya. Kemudian, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Yang keempat, masing-masing materi diberikan kepada masing-masing kelompok. Yang kelima, setiap kelompok memberikan tugas kepada anggota kelompoknya untuk mempelajari submateri tertentu. Yang keenam, selanjutnya guru meminta masing-masing kelompok tersebut untuk mempelajarinya. Yang ketujuh, siswa yang mendapat submateri sama dari masing-masing kelompok saling berkumpul untuk mendiskusikan submateri tersebut. Yang kedelapan, setiap
Kelompok baru yang ditugaskan mempelajari submateri tersebut selesai mempelajari, mereka kembali berdiskusi bersama teman kelompok asalnya untuk menjelaskan pada teman-teman lainnya. Model pembelajaran kooperatif yang tipe keempat ini group investigation. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Telan dan diperluas oleh Saran. Tipe model pembelajaran ini paling kompleks sehingga untuk mengimplementasikannya lebih sulit dibandingkan dengan tipe pembelajaran sebelumnya. Hal ini dikarenakan tipe pembelajaran group investigation ini memadukan antara pembelajaran kooperatif dengan konstruktivisme, jadi menjadi satu, digabung. Model pembelajaran ini sangat tepat dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, analitis, kreatif, dan produktif. Dalam pembelajaran ini, kelompok ditentukan lebih fleksibel, di mana siswa bisa memilih teman kelompoknya berdasarkan kedekatan mereka. Kemudian kelompok itu diberikan tugas yang berbeda untuk dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Peran guru dalam model pembelajaran ini sebagai fasilitator dan mediator.